Seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam begal yang hendak merampoknya. Pemuda itu menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dedi, 21 tahun, ditetapkan sebagai tersangka karena menikam begal yang hendak merampas barang miliknya. Peristiwa terjadi pada 21 Desember dini hari saat Dedi dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba ia didatangi 4 pria diduga begal yang mencoba merampas ponsel dan motornya. Dedi yang berusaha melawan menikam salah satu pelaku begal hingga tewas di lokasi. Pasca kejadian, Dedi menyerahkan diri ke Polsek Sunggal. Dedi juga meminta maaf kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Jadi saya langsung didatangi orang-orang itu, saya langsung didorong, saya langsung dipukul sambil merampas HP saya, Bang. Dan di situ juga mereka mau ngambil kereta saya, Bang, tapi saya tahan, tapi mereka tetap ngumpulin saya. Dedi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Saudara Jatim terbuka. Kenapa? Karena seperti teman-teman lihat tadi, beliau sudah meminta maaf. Tinggal kita menunggu respon dari pihak keluarga, karena bagaimanapun juga adanya korban meninggal dunia di sana. Sementara itu, 3 terduga pelaku begal lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Lalu bagaimana sebenarnya kasus seperti ini jika dilihat dari kacamata hukum? Bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Selamat sore, Prof. Muzakir. Selamat sore. Baik, Prof, sebenarnya dalam pasal 49 KUHP ini sudah ada aturan bahwa seseorang yang membela diri dalam kondisi darurat ini tidak bisa dihukum. Apakah memang ada pengecualian sehingga pasal ini tidak bisa berlaku seperti yang di Medan ini, Prof? Baik, saya jelaskan begini. Prinsipnya di dalam pasal 49 itu mengatur tentang pembelaan terpaksa. Ya, ini bahasa hukumnya namanya pembelaan terpaksa. Jadi pembelaan terpaksa orang melakukan, dia menjadi target satu kejahatan dan kemudian melakukan tindakan pembelaan. Nah, pembelaan ini terpaksa dilakukan itu artinya tidak ada jalan yang lain untuk menghalau serangan itu kecuali melakukan serangan balik. Ya. Kecuali dia melakukan serangan balik. Dan serangan balik itu yang disebut sebagai pembelaan terpaksa. Ya. Dalam pasal 49 ayat 1 itu mengatur tentang pembelaan terpaksa. Artinya terpaksa melakukan pembelaan dengan ukuran apa yang diserang, kemudian apa yang dibela adalah seimbang. Gitu ya. Seimbang. Sedangkan pasal 49 ayat 2 itu mengatur namanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Artinya antara serangan dengan pembelaan itu dan pembelaan dilakukan melampaui batas. Artinya melebihi daripada serangan tersebut apabila itu disebabkan karena terjadinya keguncangan jiwa yang hebat dan kemudian melakukan serangan balik yang melebihi daripada kekuatan serangan itu, maka itu dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Begitu. Baik. Kalau kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ini, di mana ada beberapa orang pelaku pembegalan terhadap seorang pemuda, kemudian pembelaan dilakukan dan mengakibatkan salah satu pelaku meninggal dunia. Apakah pasal 49 ini seharusnya memang diterapkan dalam kasus ini, Prof? Ya, kalau lihat dari apa yang sekilas diberitakan tadi bahwa 1 itu lawan 4 dengan objeknya adalah benda miliknya sendiri, menurut saya adalah 1 lawan 4 itu tindakan namanya adalah serangan yang dilakukan secara melawan hukum, yang kalau itu 1 lawan 4 dengan tangan kosong, itu saya kira yang satu bakal kalah lah gitu ya. Maka kalau dia menggunakan alat yang lain yang dipakai itu bisa dilakukan dengan catatan bahwa dia semata-mata untuk menghalau serangan itu gitu ya. Jadi kalau boleh saya tunjukkan bagian di dalam yang tadi yang sudah diterangkan tadi, itu lebih tepat kalau itu dikatakan sebagai karena keguncangan jiwa yang hebat disebabkan karena 4 lawan 1 dan yang dihalau itu adalah 4 orang dan objeknya adalah benda miliknya sendiri dan dia adalah seorang diri begitu. Sehingga dengan demikian keguncangan yang hebat itulah yang dia melakukan tindakan yang melampaui batas. Berarti seharusnya, Prof, singkatnya memang harus diterapkan pasal 49 ini dalam kasus tersebut.
Ya, kalau menurut saya dalam konstruksi ini harus 49 itu. Sehingga orang itu punya hak untuk melindungi harta dan hartanya dan kehormatannya dan juga fisiknya dan juga nyawanya. Kalau dia tidak melakukan perlawanan, maka dia akan menjadi korban daripada tindak pidana itu gitu. Bagaimana ketika tersangka ini korban sudah menjadi tersangka dalam sebuah kasus seperti yang terjadi di Medan ini? Apakah proses pembersihan namanya kemudian penghapusan tersangka tersebut bisa dilakukan? Jadi prinsipnya sebaiknya kepolisian itu jangan cepat-cepat menetapkan tersangka terlebih dahulu ya terhadap para korban kejahatan yang dia melakukan perlawanan gitu. Karena harus ditunggu dulu tindak pidana itu benar ada atau tidak. Supaya kita adil, maka tindak pidana itu benar ada atau tidak. Yang tadi sudah disebutkan, diduga dia melakukan tindakan pembegalan terhadap kendaraan dan alat komunikasi yang dimiliki oleh korban. Mestinya polisi adalah mengejar orang itu lebih dahulu. Sampai dia tertangkap, barulah kemudian menetapkan statusnya itu seperti apa. Tapi menurut saya kalau sekarang tiba-tiba sudah dinyatakan sebagai tersangka, ini terlalu dini menetapkan tersangka sebagai orang yang melakukan pembelaan diri tersebut. Baik. Sehingga harus ada kejahatannya itu seperti apa. Baik. Karena kausalitas dia melakukan tindakan itu, yang mematikan itu adalah karena ada yang disebut sebagai tidak pidananya. Baik, maka Prof. polisi tindak pidanalah itu lebih dahulu. Baik, Prof, kita dibatasi oleh waktu, sayang sekali. Kita akan bahas ini nanti di lain kesempatan sambil kita menunggu bagaimana perkembangan kasus ini. Prof Muzakir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Terima kasih.